2019-820278. Saya dari kelas E SD semester 5. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPA SD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya sebelum belajar. Iya, Bu. Ikutin Ibu nih ya. Ibu punya ice breaking. Tepuk semangat. 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 Di sini siapa ayo yang mau pimpin tepuk semangat? Aku, Ibu. Oke, Aisyah, ayo pimpin tepuk semangat. Ayo teman-teman ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran pada hari ini. Yang namanya dipanggil bisa katakan hadir ya. Widya Syahla Nafisah. Hadirau. Ya. Siti Latifah. Hadirau. Ilya Prilianti Putri. Iya, Bu. Rahadatul Aisyah. Hadirau, Bu. Andini Karisma Putri. Tidak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Oh, gitu. Semoga Andini cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin. Amin. Oke anak-anak, materi pembelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 1 tentang sumber energi. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar hari ini 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Lalu yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Energi sangat penting loh bagi kehidupan kita.
semua makhluk hidup itu butuh sama energi. Terdapat berbagai macam sumber energi seperti energi matahari, energi air, energi listrik, dan energi angin. Berikut beberapa penjelasan dari sumber energi. Yang pertama, ada energi matahari. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi pemanas surya. Listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Lalu, energi matahari punya manfaat loh. Yang pertama, energi matahari bisa memberi penerangan, mengeringkan pakaian, menghasilkan listrik, bantu proses fotosintesis, sumber vitamin D, menguatkan tulang, meningkatkan kualitas tidur, dan menjaga kesehatan mental. Lalu ada pengertian energi air. Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi air. Lalu, manfaat energi air ialah air membantu kehidupan makhluk hidup, menjaga kelestarian lingkungan, membantu proses irigasi. Air juga dapat diubah menjadi pembangkit listrik. Lalu ada pengertian dari energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik. Nah, manfaat energi listrik yaitu sebagai sumber penerangan, penghasil panas, sumber energi, penghasil gerak. Listrik berguna juga dalam bidang medis dan teknologi. Lalu yang terakhir ada pengertian dari energi angin. Energi angin adalah energi yang relatif bersih dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan karbon dioksida atau gas-gas lain yang berperan dalam pemanasan global, sulfur dioksida dan nitrogen oksida atau jenis gas yang menyebabkan hujan asam. Lalu manfaat energi air ialah tenaga angin hemat biaya. Pembangkit listrik tenaga angin menciptakan pekerjaan. Lalu angin memungkinkan pertumbuhan industri, sumber bahan bakar yang bersih. Angin adalah sumber energi domestik berkelanjutan. Turbin angin dapat dibangun di pertanian atau peternakan. Lalu membantu tambak garam, penyerbukan tanaman petani, dan membantu penerbangan pesawat dan kapal laut. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang macam-macam sumber energi. Tolong diperhatikan ya. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Tema 1 sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu sumber energi. Submaterinya yaitu mengenai macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Materi yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban dan hak. Submateri yang akan kita pelajari pelaksanaan kewajiban hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Materi pertama yaitu sumber energi. Kita akan mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, keempat energi listrik, kelima minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan
sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah. Kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber
mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Pertama-tama, kalian perhatikan contoh gambar yang akan Ibu berikan ya. Menurut kalian, apakah perilaku orang tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena orang tersebut tidak memanfaatkan sumber energi yang ada dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut malah menghambur-hamburkan sumber energi air yang ada di sekitarnya. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar yang kedua. Menurut kalian, apakah perilaku anak tersebut baik dicontoh? Ya, jawabannya tidak. Lalu, apakah anak tersebut menunjukkan sikap? Lalu, apakah anak tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya tidak. Karena anak tersebut menyalakan televisi ketika dia sedang tidur. Sebaiknya ketika kalian tidur, maka segala alat elektronik dimatikan terlebih dahulu. Kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Ketiga yaitu matikan alat elektronik seperti komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Keempat yaitu tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kelima yaitu matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Keenam, menghemat penggunaan energi. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh, terlihat bahwa setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada, tidak terkecuali. Setiap orang berhak untuk minum, menggunakan air, maupun menggunakan listrik di rumahnya. Adapun hak-hak manusia dalam memanfaatkan sumber energi yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan juga kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, hal tersebut akan menjadi sebuah kekacauan. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Yang materi yang Ibu sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Nantikan video materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke anak-anak, setelah kalian menonton video yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu ingin bertanya nih, apa manfaat dari energi matahari? Ayo siapa yang tahu? Aku Ibu. Ya Aisyah, apa jawabannya? Yang
pertama untuk menjemur pakaian agar Ya. kering. Yang Ya. kedua untuk kesehatan tubuh. Betul. Yang ketiga sebagai tenaga listrik. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi nih. Sebutkan macam-macam sumber energi. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Widya, apa itu tuh? 1 energi angin, Ya. 2 energi matahari, Ya, 3 energi air, 4 energi listrik. ya, pinter. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Yeay. Udah, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan dari Ibu dan menyaksikan video yang telah Ibu tampilkan, Ibu akan memberikan soal latihan. Masih mau. Masih Bu. Iya. Masih mau. Makasih Bu. Sekarang silakan dikerjakan ya soal-soalnya. Yang teliti jawabnya ya anak-anak. Iya Bu. Oke, Ibu akan membagikan hasil soal latihan tadi. Ibu akan menyebutkan nilai tertinggi. Yang pertama, nilai tertinggi adalah ini dia. Iya, beri tepuk tangan. Lalu yang kedua ada Ilya. Aduh. Yang ketiga ada Aisyah. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, yang terakhir Latifah. Apakah kalian sudah mengerti terkait penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Baik. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.